Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku kaget saat hadiri pernikahan sahabatku. Ternyata suara pria yang mengucapkan ijab kabul adalah suamiku, yang dulu meninggalkanku saat hamil. Anakku berteriak. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mengubur semua kenangan pahit dalam hidupku. Namaku Maya. Aku memilih menjalani hari demi hari bersama putra semata wayangku, Abi, tanpa berharap masa lalu akan kembali menghampiri. Orang-orang sering berkata bahwa waktu mampu menyembuhkan segala luka. Namun, bagiku, luka itu hanya berubah menjadi bekas. Ia memang tidak lagi terasa sesakit dulu, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat Abi tertidur dengan wajah polosnya, aku selalu mengingat satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Anakku tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Ayahnya adalah Dani. Pria yang dulu begitu kucintai sepenuh hati. Pria yang pernah berjanji akan menemaniku sampai tua. Namun, semua janji itu hancur ketika aku sedang mengandung Abi. Saat usia kandunganku memasuki bulan ke-6, Dani berubah menjadi sosok yang sulit ku kenal. Ia semakin sering pulang larut malam. Telepon genggamnya selalu terkunci rapat. Bahkan, setiap kali aku mencoba bertanya, ia hanya menjawab dengan nada datar. Aku capek, Maya. Jangan membuat pikiranku semakin berat. Awalnya aku memilih percaya. Aku berpikir mungkin pekerjaannya memang sedang banyak. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu menaruh curiga. Namun, rasa percaya itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Hingga suatu pagi, Dani berpamitan seperti biasa. Ia mencium keningku, kemudian mengusap perutku yang semakin membesar. Tunggu aku pulang. Itulah kalimat terakhir yang kudengar darinya. Karena setelah hari itu, Dani tidak pernah kembali. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Tempat kerjanya mengatakan bahwa ia sudah mengundurkan diri beberapa hari sebelumnya. Aku mendatangi rumah keluarganya. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Seolah-olah Dani menghilang begitu saja dari dunia. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling berat dalam hidupku. Aku harus menjalani pemeriksaan kehamilan sendirian. Aku harus menghadapi cibiran sebagian orang yang menganggap suamiku sengaja meninggalkanku. Aku harus menahan tangis setiap malam agar bayi di dalam kandunganku tetap tenang. Saat Abi lahir, aku menggenggam tubuh mungilnya sambil berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ibu akan membesarkanmu. Ibu akan menjadi rumah paling aman untukmu. Janji itu terus kupegang hingga sekarang. Abi tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia memang sering bertanya tentang ayahnya. Namun, aku selalu menjawab dengan lembut. Ayah sedang berada sangat jauh. Jawaban itu sebenarnya lebih untuk menguatkan diriku sendiri. Karena hingga bertahun-tahun berlalu, aku benar-benar tidak pernah mengetahui kemana Dani pergi. Pagi itu, kehidupanku berjalan seperti biasanya. Aku sedang menyiapkan bekal sekolah Abi. Nasi goreng kesukaan Abi sudah siap. Abi berlari kecil menuju meja makan. Wah, terima kasih, Bu. Senyumnya selalu berhasil membuat hatiku sedikit lebih tenang. Meski hidup kami sederhana, aku bersyukur Abi tumbuh menjadi anak yang sopan dan penuh perhatian. Sebelum berangkat sekolah, ia memelukku erat. Ibu jangan capek bekerja, ya? Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. Iya, Nak. Abi juga semangat belajar. Setelah mengantar Abi ke sekolah, aku kembali ke rumah. Di atas meja ruang tamu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamaku. Namanya Rina. Sudah hampir 10 tahun kami saling mengenal. Kami pernah melalui masa kuliah bersama. Bahkan, Rina adalah orang yang paling sering menguatkanku ketika Dani menghilang tanpa kabar. Aku membuka pesan itu perlahan. Maya, akhirnya hari bahagia itu datang. Minggu depan aku menikah. Kamu harus hadir. Ya, aku tidak akan menerima alasan apapun.
Tanpa sadar aku tersenyum. Hatiku ikut bahagia melihat sahabatku akhirnya menemukan pasangan hidup. Aku segera membalas pesannya. Tentu aku akan datang. Selamat ya, Rin. Semoga semuanya berjalan lancar. Beberapa detik kemudian, Rina kembali mengirim pesan. Aku juga ingin bertemu Abi. Pasti sekarang sudah besar. Aku memandang foto Abi yang menjadi gambar latar ponselku. Iya, Abi sudah semakin besar. Hari-hari berikutnya terasa cukup sibuk. Aku membantu menyiapkan pakaian yang akan kupakai ke pesta pernikahan. Abi bahkan terlihat sangat bersemangat. Ibu, nanti Abi boleh ikut? Tentu boleh. Asyik. Abi belum pernah datang ke pesta pernikahan. Aku tertawa kecil. Iya, tapi nanti Abi harus sopan. Abi mengangguk cepat. Siap, Bu. Melihat antusiasmenya membuatku ikut bersemangat. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa undangan pernikahan itu akan menjadi awal dari terbukanya luka lama yang selama ini berusaha kusimpan rapat. Aku tidak pernah membayangkan. Di balik pelaminan yang dipenuhi bunga-bunga indah, di balik senyum para tamu yang datang memberikan doa, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupku dan Abi untuk selamanya. Dan saat hari itu tiba, aku sama sekali belum mengetahui bahwa suara pria yang akan mengucapkan ijab kabul di depan semua orang adalah suara yang selama bertahun-tahun tidak pernah berhasil kulupakan. Suara milik seseorang yang pernah meninggalkan aku ketika sedang mengandung anak kami. Seseorang bernama Dani. Hari yang dinanti Rina akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana rumahku terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Aku membantu Abi mengenakan kemeja putih kecil yang sudah kusetrika rapi semalam. Anak itu berdiri di depan cermin sambil tersenyum lebar. Ibu, Abi sudah kelihatan ganteng belum? Aku tertawa kecil. Sudah, anak ibu memang tampan. Abi langsung memelukku dengan manja. Nanti Abi mau kasih ucapan selamat untuk Tante Rina. Iya, Tante Rina pasti senang. Aku sendiri mengenakan gamis berwarna biru muda dengan hijab senada. Pakaianku sederhana, tetapi cukup pantas untuk menghadiri acara pernikahan sahabatku. Setelah memastikan pintu rumah terkunci, kami berangkat menggunakan kendaraan umum menuju gedung tempat akad nikah dilangsungkan. Sepanjang perjalanan, Abi terus melihat keluar jendela. Ibu, kalau orang menikah itu harus bahagia, ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Nak. Pernikahan adalah awal perjalanan baru. Semua orang tentu berharap rumah tangganya dipenuhi kebahagiaan. Abi kembali bertanya. Seperti ibu dulu. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak sesaat. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Dulu, ibu juga berharap begitu. Abi tidak melanjutkan pertanyaannya. Ia hanya menggenggam tanganku lebih erat, seolah merasakan bahwa ada sesuatu yang membuatku sedih. Tidak lama kemudian, kami tiba di gedung acara. Bangunan itu dihiasi rangkaian bunga putih dan krem. Para tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Di pintu masuk, beberapa keluarga mempelai menyambut setiap tamu dengan senyum hangat. Aku melihat nama Rina terpampang di papan ucapan selamat datang. Hatiku ikut bahagia. Akhirnya sahabatku menemukan kebahagiaannya. Batinku. Seorang panitia mempersilakan kami masuk. Silakan, Bu. Akad nikah akan dimulai beberapa menit lagi. Terima kasih. Aku dan Abi duduk di deretan kursi bagian tengah. Dari tempat kami, pelaminan terlihat jelas. Namun, kursi mempelai pria masih kosong karena prosesi akad akan dimulai di depan meja penghulu. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Rina. Semangat ya. Semoga semua berjalan lancar. Tak lama kemudian, pesan itu dibalas. Terima kasih, Maya. Senang sekali kamu datang. Aku tersenyum. Melihat sahabatku bahagia membuatku ikut merasa lega. Beberapa menit kemudian, suasana ruangan berubah menjadi lebih tenang. Pembawa acara mulai membuka prosesi. Para tamu diminta duduk dengan tertib. Suara percakapan perlahan menghilang. Penghulu sudah berada di tempatnya.
Abi berbisik pelan. Ibu, kok semuanya diam? Karena akad nikah akan segera dimulai. Oh. Anak itu duduk lebih rapi. Beberapa orang mulai berjalan menuju meja akad. Dari tempat dudukku, tubuh mempelai pria belum terlihat jelas. Beberapa kerabat berdiri sehingga sebagian pandanganku tertutup. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, yang terpenting adalah hadir memberikan doa terbaik untuk Rina. Kemudian, penghulu mulai berbicara dengan suara tenang. Prosesi berlangsung hikmat. Semua tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku ikut menundukkan kepala. Hingga akhirnya, penghulu mempersilakan mempelai pria mengucapkan ijab kabul. Ruangan menjadi sangat sunyi. Lalu, terdengar suara seorang pria. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 2 kata itu terucap. Tubuhku mendadak menegang. Jantungku berdegup jauh lebih cepat. Aku mengangkat kepala perlahan. Suara itu, suara yang selama bertahun-tahun hanya hidup dalam ingatanku. Ini pasti hanya kebetulan. Aku mencoba menenangkan diri. Namun, pria itu kembali melanjutkan ucapannya. Dengan intonasi yang sama. Dengan jeda napas yang sama. Dengan suara yang begitu ku kenal. Tanganku mulai gemetar. Napas terasa semakin berat. Mustahil. Aku berbisik sangat pelan. Abi menoleh ke arahku. Ibu, kenapa? Aku tidak mampu menjawab. Tatapanku terus mengarah ke depan. Kini, sosok mempelai pria mulai terlihat ketika beberapa orang bergeser dari tempatnya. Meski hanya tampak dari samping, aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Wajah itu, rahang itu, cara ia menundukkan kepala, semuanya sangat familiar. Air mataku perlahan memenuhi pelupuk mata. Tidak mungkin. Aku kembali berbisik. Tidak mungkin dia. Saat mempelai pria menyelesaikan ijab kabulnya dengan lantang, para saksi serempak menyatakan sah. Takbir dan ucapan syukur terdengar memenuhi ruangan. Para tamu bertepuk tangan dengan sopan. Namun, bagiku, suara-suara itu seakan menghilang. Yang tersisa hanya satu kenyataan yang menghantam hatiku. Pria yang baru saja resmi menikahi sahabatku adalah Dani, suamiku. Pria yang bertahun-tahun lalu meninggalkanku ketika aku sedang mengandung. Mataku berkaca-kaca. Aku sama sekali tidak menyangka takdir mempertemukan kami dengan cara seperti ini. Di saat aku masih berusaha menerima masa lalu, Dani justru berdiri di depan sana, mengucapkan akad nikah dengan perempuan yang selama ini kuanggap sebagai sahabat. Belum sempat aku mengendalikan perasaanku. Abi ikut memandang ke arah pelaminan. Anak itu memperhatikan wajah Dani beberapa saat. Lalu, alisnya berkerut, seolah sedang mengingat sesuatu. Perlahan ia melepaskan genggaman tanganku. Kemudian berdiri dari kursinya. Aku langsung menoleh. Abi. Namun, sebelum sempat kutahan, dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke seluruh ruangan, Abi berteriak sambil menunjuk ke arah Dani. Ibu, itu ayah, kan? Keka. Seluruh tamu menoleh ke arah kami. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menghilang, Dani perlahan memalingkan wajahnya ke arah suara Abi. Suara Abi menggema di dalam ruangan yang beberapa detik sebelumnya dipenuhi suasana hikmat. Ibu, itu ayah, kan? Kalimat polos itu membuat seluruh tamu spontan menoleh ke arah kami. Suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh bisik-bisik. Aku merasakan puluhan pasang mata memandang dengan rasa heran. Sebagian tamu saling bertanya pelan. Ada apa? Siapa anak itu? Ayah yang dimaksud siapa? Tubuhku seolah membeku. Aku segera berdiri, lalu meraih tangan Abi dengan lembut. Abi, duduk dulu, nak. Namun, Abi tetap menatap ke arah meja akad. Tatapannya tidak lepas dari wajah Dani. Ibu. Abi tidak salah lihat. Nada suaranya penuh keyakinan. Abi pernah lihat foto ayah. Dadaku semakin sesak. Benar, beberapa tahun lalu, saat Abi mulai bertanya tentang ayahnya, aku pernah menunjukkan satu-satunya foto keluarga yang masih kusimpan.
Foto itu tidak pernah kubuang. Bukan karena aku masih berharap Dani kembali, melainkan karena suatu hari nanti Abi berhak mengetahui siapa ayah kandungnya. Aku tidak pernah menyangka foto itu justru membuat Abi mengenali Dani di tempat seperti ini. Sementara itu, di depan meja akad, wajah Dani berubah drastis. Senyumnya perlahan menghilang. Tatapannya tertuju lurus kepada Abi, lalu berpindah kepadaku. Matanya membesar, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Beberapa detik, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Tangannya yang semula menggenggam buku nikah mulai bergetar. Aku dapat melihat perubahan raut wajahnya dengan sangat jelas. Terkejut, bingung, dan takut. Di sisi lain, Rina yang duduk di samping Dani ikut menoleh ke arahku. Awalnya ia hanya terlihat heran. Namun, ketika melihat ekspresi Dani, senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia bergantian memandang Dani, kemudian memandangku. "Maya?" Rina mengucapkan namaku dengan suara lirih. Aku tidak mampu menjawab. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak ingin membuat keributan pada hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi sahabatku. Karena itu, aku menarik napas panjang. Aku menggenggam tangan Abi lebih erat. "Nak, kita pulang." Abi menggeleng pelan. "Tapi, Bu, kita pulang dulu." Nada suaraku tetap lembut, meski hati terasa sangat hancur. Aku melangkah perlahan menuju pintu keluar. Belum sempat beberapa langkah berjalan, terdengar suara seseorang memanggil dari belakang. "Maya." Aku langsung berhenti. Suara itu, suara yang bertahun-tahun tidak pernah kudengar lagi. Suara Dani. Aku memejamkan mata sesaat. Selama ini aku sering membayangkan bagaimana jika suatu hari bertemu dengannya. Aku membayangkan akan marah. Aku membayangkan akan menangis. Aku membayangkan akan menuntut jawaban. Namun, ketika momen itu benar-benar terjadi, yang kurasakan hanyalah lelah. Lelah karena terlalu lama menunggu seseorang yang memilih menghilang. Aku membalikkan badan perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menatap wajah Dani dari jarak yang begitu dekat. Wajahnya memang tampak lebih dewasa. Beberapa helai rambut di pelipisnya mulai memutih. Namun, aku masih mengenali pria yang dulu pernah menjadi pendamping hidupku. Dani melangkah mendekat. Langkahnya terlihat ragu. "Maya." Ia kembali memanggil namaku. Bibirnya bergetar. "Aku." Kalimatnya terhenti. Seolah ribuan kata yang ingin diucapkan mendadak menghilang. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya tatapan seorang perempuan yang pernah dikecewakan sangat dalam. "Apa kabar?" Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Dani. Aku tersenyum tipis. Senyum yang terasa begitu pahit. "Setelah bertahun-tahun menghilang." "Pertanyaan pertama yang kamu berikan hanya itu." Dani menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatap mataku. Suasana kembali hening. Beberapa tamu masih memperhatikan dari kejauhan. Keluarga Rina mulai terlihat kebingungan. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Terlebih, akad nikah baru saja selesai. Aku berkata dengan suara pelan. "Ini hari bahagia sahabatku. Aku tidak akan membuat keributan. Tapi bukan berarti aku melupakan apa yang sudah terjadi." Dani menelan ludah. "Maya, tolong dengarkan penjelasanku." Aku menggeleng. "Bukan sekarang. Bukan di sini." Saat itu, Abi yang sedari tadi diam akhirnya melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan Dani. Anak itu mendongakkan wajahnya. Matanya yang jernih menatap pria yang selama ini hanya dikenalnya lewat sebuah foto lama. Dengan suara polos, Abi bertanya, "Om?" Dani langsung memejamkan mata sesaat. Seolah sapaan itu menusuk hatinya. Abi melanjutkan, "Kalau Om memang ayah Abi, kenapa ayah tidak pernah pulang?" Pertanyaan sederhana itu membuat suasana kembali sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak.
Bahkan beberapa tamu terlihat mengusap sudut matanya. Dani membuka mulut. Namun, tidak satu pun kata keluar. Air mata perlahan jatuh dari wajahnya. Sementara Rina, yang sejak tadi hanya memperhatikan dari kejauhan, mulai berjalan mendekat. Tatapannya bergantian mengarah kepada Dani, kemudian kepada Abi, lalu akhirnya berhenti tepat di wajahku. Dengan suara yang mulai bergetar, Rina bertanya kepada Dani, "Dani, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Pertanyaan itu membuat wajah Dani semakin pucat. Ia sadar, rahasia yang selama ini disimpannya tidak mungkin lagi bisa disembunyikan. Ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Pertanyaan Rina masih menggantung di udara. "Dani, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Tidak ada yang segera menjawab. Dani hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya saling menggenggam erat, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Napasnya terdengar berat. Aku dapat melihat penyesalan di wajahnya. Namun, penyesalan itu datang bertahun-tahun terlambat. Rina menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Dani jawab aku. Suaranya tidak lagi setenang beberapa menit yang lalu. Ia baru saja menyelesaikan akad nikah. Seharusnya hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kebingungan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin melihat sahabatku semakin tersiksa oleh tanda tanya yang tidak ia pahami. Dengan langkah pelan, aku mendekati Rina. "Rina." Sahabatku itu langsung menoleh kepadaku. "Maya." Aku menggenggam kedua tangannya dengan lembut. "Aku minta maaf." Rina menggeleng cepat. "Jangan minta maaf. Aku hanya ingin tahu sebenarnya ada hubungan apa antara kamu, Dani, dan anak itu." Aku memejamkan mata sejenak. Rasanya begitu berat mengucapkan kenyataan yang selama ini hanya kusimpan sendiri. Namun, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya. Aku membuka mata perlahan. "Dani adalah suamiku." Kalimat itu membuat wajah Rina seketika pucat. Ia tidak berkedip, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Beberapa tamu yang masih berada di sekitar kami ikut terdiam. Rina menggeleng pelan. "Tidak. Itu tidak mungkin. Aku mengenal Dani hampir 2 tahun. Dia mengatakan belum pernah menikah." Setiap kalimat yang diucapkan Rina terdengar semakin lirih. Matanya mulai dipenuhi air mata. Aku tidak memotong ucapannya. Aku memahami betapa hancurnya perasaannya saat itu. Dengan suara tenang, aku berkata, "Aku juga baru mengetahui hari ini bahwa pria yang akan menikah denganmu adalah Dani. Aku datang ke sini hanya untuk menghadiri pernikahan sahabatku. Aku sama sekali tidak tahu siapa calon mempelainya." Air mata Rina akhirnya jatuh. Ia perlahan menoleh ke arah Dani. "Benarkah?" Dani masih terdiam. Rina kembali bertanya, kali ini dengan suara yang lebih tegas. "Benarkah Maya adalah istrimu?" Beberapa detik berlalu. Lalu Dani menganggukkan kepala. "Iya." Satu kata itu terasa begitu berat. Rina mundur 1 langkah. Wajahnya dipenuhi rasa kecewa. "Kenapa kamu berbohong kepadaku?" Dani mencoba mendekat. "Rina, izinkan aku menjelaskan." Namun, Rina mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Dani tidak mendekat. "Jangan. Aku hanya ingin mendengar yang sebenarnya." Suasana kembali sunyi. Abi yang sejak tadi berdiri di sampingku memegang ujung lenganku. "Ibu." Aku menoleh. Abi memandangku dengan wajah bingung. "Ibu jangan sedih." Aku mengusap kepala anakku sambil tersenyum tipis. "Ibu tidak apa-apa." Padahal, di dalam hati, aku sedang berusaha menahan begitu banyak perasaan yang bercampur menjadi satu. Kecewa, sedih, dan kasihan kepada Rina. Sahabat yang sama sekali tidak mengetahui kenyataan ini. Dani akhirnya mengangkat wajah. "Aku memang pernah menikah dengan Maya. Dan Abi." Ia menoleh kepada anakku. "Adalah anakku."
Kalimat itu membuat beberapa orang yang masih berada di sekitar kami saling berpandangan. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya semakin deras. Kalau begitu, kenapa kamu mengatakan tidak pernah menikah? Dani kembali terdiam. Aku dapat melihat wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Beberapa kali ia mencoba berbicara. Namun, tidak ada kalimat yang keluar. Akhirnya ia berkata pelan. Aku salah. Aku tidak jujur sejak awal. Rina menggeleng. Bukan hanya tidak jujur. Kamu telah menyembunyikan sebuah keluarga. Ucapan itu membuat Dani kembali menundukkan kepala. Aku tidak ingin perdebatan ini terus berlangsung di depan para tamu. Dengan suara pelan aku berkata, Rina, mungkin sebaiknya kita berbicara di ruangan lain. Rina mengangguk lemah. Keluarga Rina yang sejak tadi memperhatikan akhirnya mempersilakan kami memasuki sebuah ruang tamu kecil di samping aula. Ruangan itu jauh lebih tenang. Hanya ada kami berlima. Aku, Abi, Rina, Dani, dan ayah Rina, yang memilih duduk di sudut ruangan tanpa banyak berbicara. Beliau hanya ingin memastikan semua persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Beberapa saat kemudian, Rina kembali menatap Dani. Aku ingin mendengar semuanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Dani mengangguk pelan. Ia mengusap wajahnya berkali-kali. Lalu memandang ke arahku. Maya. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi sejak hari aku meninggalkanmu, bukan karena aku berhenti menyayangimu. Aku langsung mengernyit. Kalimat itu terasa aneh. Kalau bukan karena itu, kenapa kamu pergi? Dani menarik napas panjang. Matanya mulai memerah. Aku pergi karena seseorang mengancam keselamatan kalian. Aku terdiam. Rina ikut terkejut. Begitu juga Abi, meskipun ia belum sepenuhnya memahami pembicaraan orang-orang dewasa. Aku menatap Dani tanpa berkedip. Siapa yang mengancam kami? Namun Dani hanya memejamkan mata. Wajahnya kembali dipenuhi keraguan. Ia tampak ingin berbicara. Tetapi pada saat yang sama, ada ketakutan yang jelas terlihat dari sorot matanya. Perlahan ia berkata, kalau aku menyebut namanya sekarang, aku khawatir kalian justru berada dalam bahaya. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Aku mulai menyadari bahwa kepergian Dani bertahun-tahun lalu mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Ruangan kecil di samping aula itu terasa begitu sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani memulai pembicaraan. Suara tawa para tamu dari luar ruangan terdengar sangat pelan, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Kontras sekali dengan suasana di dalam ruangan ini yang dipenuhi kebingungan dan pertanyaan. Aku memandang Dani tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalimat yang baru saja ia ucapkan terus terngiang di kepalaku. Aku pergi karena seseorang mengancam keselamatan kalian. Selama bertahun-tahun, aku sudah menyiapkan begitu banyak kemungkinan alasan atas kepergiannya. Mungkin ia bosan denganku. Mungkin ia menemukan perempuan lain. Mungkin ia tidak siap menjadi seorang ayah. Namun, alasan yang baru saja kudengar sama sekali tidak pernah terlintas di pikiranku. Aku menarik napas perlahan. Dani. Ia mengangkat wajahnya. Kalau memang benar ada seseorang yang mengancam kami, kenapa selama ini kamu tidak pernah memberi kabar? Pertanyaanku terdengar tenang. Bukan karena rasa sakit itu sudah hilang, melainkan karena aku ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Dani mengusap kedua telapak tangannya yang mulai berkeringat. Aku sudah berkali-kali mencoba. Tetapi setiap kali aku ingin menghubungimu, aku takut. Takut orang itu benar-benar melakukan sesuatu kepada kamu dan Abi. Aku menggeleng pelan. Takut. Selama bertahun-tahun aku menghadapi semuanya sendirian. Aku melahirkan Abi tanpa didampingi suamiku. Aku bekerja siang malam agar anak kita bisa tumbuh dengan baik. Setiap ulang tahun Abi, ia selalu bertanya kapan ayahnya pulang. Suaraku mulai bergetar. Apa kamu tahu betapa sulitnya menjawab pertanyaan itu?
Dani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya perlahan jatuh. Aku tahu aku salah. Aku sangat salah. Tidak ada satu hari pun aku berhenti memikirkan kalian. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dipenuhi kepedihan. Kalau memang begitu, kenapa hari ini kamu justru menikah dengan perempuan lain? Pertanyaan itu membuat Dani kembali terdiam. Di sampingnya, Rina masih duduk tanpa berkata apa-apa. Air matanya belum berhenti mengalir. Ia tidak menyela pembicaraan kami. Namun, dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa hatinya juga sedang hancur. Beberapa saat kemudian, Dani memandang ke arah Rina. Rina, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Rina mengusap air matanya. Kalau tidak berniat menyakiti, kenapa kamu memulai hubungan ini dengan kebohongan? Dani tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala semakin dalam. Aku memandang sahabatku dengan rasa bersalah. Rina, aku juga minta maaf. Rina langsung menggeleng. Bukan kamu yang harus meminta maaf. Kamu juga korban. Ucapan itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Di tengah luka yang baru saja ia terima, Rina masih mampu berpikir jernih. Ia tidak menyalahkanku. Justru ia menggenggam tanganku dengan erat. Maya, aku tidak tahu apa yang sudah kamu lalui selama ini. Tapi sekarang aku mengerti kenapa tatapanmu berubah saat mendengar suara Dani. Aku mengangguk pelan. Suara itu tidak pernah bisa kulupakan. Ruangan kembali hening. Saat itulah Abi, yang sedari tadi duduk di sampingku, berjalan perlahan menghampiri Dani. Langkahnya kecil. Wajahnya terlihat penuh rasa ingin tahu. Dani ikut berdiri. Ia menatap Abi dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Beberapa saat mereka saling memandang. Lalu Abi bertanya dengan suara polos. Jadi, Om benar-benar ayah Abi? Dani menganggukkan kepala perlahan. Iya. Suara itu terdengar sangat lirih. Ayah minta maaf. Abi tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan wajah Dani cukup lama. Kemudian bertanya lagi. Kalau ayah sayang sama Abi, kenapa ayah tidak pernah datang saat Abi sakit? Kenapa ayah tidak pernah datang waktu Abi ulang tahun? Kenapa setiap kali Abi tampil di sekolah, yang datang cuma ibu? Pertanyaan demi pertanyaan itu membuat Dani tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia berlutut di hadapan Abi. Tangannya gemetar. Namun, ia tidak berani menyentuh anaknya. Seolah ia merasa sudah kehilangan hak untuk melakukan itu. Ayah tidak punya jawaban yang bisa menghapus semua rasa sedihmu. Ayah hanya bisa meminta maaf. Abi memandangku. Ibu, boleh tidak Abi memanggilnya ayah? Aku terdiam beberapa detik. Pertanyaan itu begitu berat. Aku tidak ingin membenci Dani di depan anak kami. Apapun kesalahannya, hubungan antara ayah dan anak adalah sesuatu yang harus dijaga dengan bijaksana. Aku mengusap kepala Abi. Itu keputusan Abi. Kalau hati Abi siap, ibu tidak akan melarang. Mata Dani kembali dipenuhi air mata. Ia menatapku penuh rasa terima kasih. Namun, aku hanya membalas dengan tatapan datar. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan kepercayaan yang pernah hancur tidak mungkin kembali utuh dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, ayah Rina yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Dani. Dani segera berdiri. Pak, kalau memang kamu ingin memperbaiki semuanya, mulailah dengan berkata jujur. Siapa orang yang kamu maksud? Siapa yang mengancam keluargamu? Dani menarik napas panjang. Ia terlihat berpikir cukup lama. Akhirnya, ia menggeleng perlahan. Maaf, Pak. Aku belum bisa mengatakannya. Bukan karena aku ingin berbohong lagi. Tetapi karena aku baru mengetahui beberapa hari yang lalu bahwa orang itu ternyata masih mencari keberadaan Maya dan Abi. Kalimat itu membuat suasana kembali menegang. Aku merasakan jantungku berdegup semakin cepat.
Rina ikut memandang Dani dengan wajah cemas. Kalau begitu, berarti Maya dan Abi masih belum aman. Dani mengangguk pelan. Iya. Tadi, sebelum akad dimulai, aku melihat seseorang berdiri di luar gedung. Aku mengenali wajahnya. Tapi saat aku mencoba memastikan, orang itu sudah menghilang. Mendengar pengakuan itu, aku tanpa sadar langsung memeluk Abi erat. Perasaanku tiba-tiba dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak tahu apakah Dani mengatakan yang sebenarnya. Namun, tatapan matanya kali ini terlihat begitu serius. Belum sempat aku mengajukan pertanyaan lagi. Pintu ruangan perlahan diketuk dari luar. Seorang panitia membuka pintu dengan wajah bingung. Maaf mengganggu. Tadi ada seorang pria yang menitipkan sebuah amplop. Katanya amplop ini harus diberikan langsung kepada Ibu Maya. Seketika seluruh isi ruangan saling berpandangan. Perlahan aku menerima amplop berwarna coklat itu. Di bagian depannya, hanya tertulis satu kalimat pendek dengan tinta hitam. Aku sudah menemukanmu lagi. Tanganku masih menggenggam amplop berwarna coklat itu. Ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Kalimat yang tertulis di bagian depan amplop seolah membuat udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Aku sudah menemukanmu lagi. Aku menelan ludah. Tanpa sadar, jemariku mulai bergetar. Abi yang berdiri di sampingku menarik perlahan ujung lenganku. Ibu. Aku menoleh dan berusaha tersenyum agar ia tidak ikut merasa takut. Tidak apa-apa, Nak. Meski demikian, aku sendiri belum mampu menenangkan pikiranku. Dani melangkah mendekat. Maya, boleh aku melihatnya? Aku tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, aku menyerahkan amplop itu kepadanya. Dani memperhatikan tulisan di bagian depan dengan wajah yang semakin tegang. Sorot matanya berubah, seolah ia mengenali sesuatu. Apa kamu mengenali tulisan itu? Tanya Rina. Dani menggeleng pelan. Tulisannya tidak. Tetapi cara pesannya mirip dengan yang pernah kuterima dulu. Aku langsung memandangnya. Maksudmu? Dani menarik napas panjang. Dulu, sebelum aku memutuskan pergi, aku beberapa kali menerima surat tanpa nama. Isinya selalu singkat. Dan semuanya berisi ancaman. Aku memejamkan mata sesaat. Jadi, selama ini memang ada surat-surat lain. Namun, mengapa ia tidak pernah menceritakannya kepadaku? Seolah mengetahui isi pikiranku, Dani berkata lirih. Aku salah karena menyembunyikan semuanya. Aku berpikir, kalau aku menjauh, kalian akan aman. Aku tidak menyela. Aku masih kecewa. Tetapi kali ini aku memilih mendengarkan sampai selesai. Dengan hati-hati, Dani membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar kertas putih. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya beberapa kalimat yang ditulis menggunakan huruf cetak. Aku mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Dulu kau berhasil menghilang. Sekarang tidak lagi. Jangan pernah mengira semuanya sudah selesai. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Isi surat itu memang tidak menyebutkan nama siapapun. Namun, jelas ditujukan kepada seseorang yang mengetahui kejadian di masa lalu. Ayah Rina meminta kertas itu dengan sopan. Beliau membacanya beberapa kali, lalu mengembalikannya kepadaku. Jangan panik. Yang paling penting sekarang adalah menjaga keselamatan Abi. Aku mengangguk pelan. Tanpa berpikir panjang, aku memeluk anakku. Abi memang belum memahami seluruh persoalan. Namun, ia bisa merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya sedang menghadapi sesuatu yang serius. Ibu, apa kita akan pulang? Iya, Nak. Kita akan pulang. Saat aku hendak melangkah, Dani tiba-tiba berkata, Maya, izinkan aku mengantar kalian. Aku langsung menggeleng. Tidak usah. Aku masih bisa menjaga anakku. Dani menundukkan kepala. Aku tahu. Tapi setelah surat ini muncul,
Aku tidak tenang kalau membiarkan kalian pulang sendiri. Aku terdiam. Di satu sisi, aku masih sulit mempercayainya. Di sisi lain, isi surat itu membuatku mulai merasa khawatir. Rina yang sejak tadi mendengarkan akhirnya berbicara. Maya. Aku menoleh. Untuk sementara, terimalah bantuan Dani. Bukan karena kamu harus memaafkannya, tetapi karena keselamatanmu dan Abi lebih penting. Aku memandang sahabatku cukup lama. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya justru berubah menjadi hari penuh air mata. Meski begitu, ia masih memikirkan keselamatanku. Aku menggenggam tangannya. Maafkan aku, Rina. Rina tersenyum tipis. Bukan kamu yang harus meminta maaf. Yang penting sekarang, kita sama-sama tetap kuat. Beberapa saat kemudian, kami keluar dari ruangan. Sebagian besar tamu sudah mulai meninggalkan gedung. Suasana jauh lebih lengang dibandingkan saat akad berlangsung. Aku berjalan sambil menggandeng Abi. Dani menjaga jarak beberapa langkah di belakang kami. Tidak ada lagi percakapan. Hanya langkah kaki yang terdengar di lorong menuju area parkir. Sesampainya di luar gedung, langit tampak mulai mendung. Angin berembus pelan. Aku memasukkan surat itu ke dalam tas. Saat hendak membuka pintu kendaraan, Dani tiba-tiba menghentikan langkahnya. Maya. Aku menoleh. Ada apa? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah ke seberang jalan. Wajahnya mendadak pucat. Apa kamu melihat pria yang memakai jaket hitam itu? Aku mengikuti arah pandangnya. Di kejauhan, seorang pria berdiri di dekat sebuah pohon. Topinya menutupi sebagian wajah. Ia tampak memperhatikan ke arah kami. Belum sempat aku melihat lebih jelas. Pria itu berbalik. Kemudian berjalan cepat menuju sebuah mobil berwarna gelap yang terparkir tidak jauh dari sana. Dalam hitungan detik, mobil itu melaju meninggalkan lokasi. Dani langsung mengepalkan tangannya. Itu dia. Aku mengernyit. Siapa? Dengan napas yang terdengar berat, Dani menjawab, pria yang selama ini tidak pernah berhenti mencari kita. Kalimat itu membuat jantungku kembali berdegup kencang. Aku menoleh ke arah jalan yang kini sudah kosong. Mobil itu telah menghilang. Namun, entah mengapa, aku merasa, sejak hari ini, kehidupan tenang yang selama bertahun-tahun kubangun bersama Abi perlahan mulai berubah. Dan aku belum mengetahui siapa sebenarnya pria berjaket hitam itu, serta alasan mengapa ia terus mengikuti jejak kami. Mobil yang tadi melaju dengan cepat sudah tidak terlihat lagi. Namun, bayangan pria berjaket hitam itu masih memenuhi pikiranku. Aku berdiri memeluk Abi semakin erat. Anakku mulai terlihat ketakutan. Ibu. Orang itu siapa? Aku mengusap punggungnya perlahan. Ibu juga belum tahu, Nak. Yang penting sekarang Abi tetap dekat dengan ibu. Abi menganggukkan kepala. Iya, Bu. Dani masih menatap ke arah jalan dengan wajah tegang. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal kuat. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai kesulitan dalam rumah tangga dahulu, Dani tidak pernah terlihat setegang ini. Aku menarik napas panjang. Dani. Ia langsung menoleh. Aku sudah cukup mendengar potongan-potongan cerita. Kalau memang semua ini benar, aku ingin mengetahui semuanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Dani memejamkan mata beberapa saat. Kemudian ia menganggukkan kepala. Baik. Aku akan menceritakan semuanya. Kami memilih kembali masuk ke dalam gedung. Panitia mempersilakan kami menggunakan sebuah ruang kecil yang sudah mulai sepi karena sebagian besar tamu telah pulang. Ruangan itu terasa tenang. Hanya ada aku, Abi, Dani, dan Rina yang memilih tetap tinggal. Rina duduk tidak jauh dariku. Meski hatinya masih terluka, ia berkata pelan, Maya. Aku juga ingin mengetahui kebenarannya. Aku mengangguk. Kami sama-sama menatap Dani. Beberapa detik berlalu. Akhirnya ia mulai berbicara.
Semua ini bermula beberapa bulan sebelum Abi lahir. Aku bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Suatu malam, tanpa sengaja aku melihat beberapa dokumen yang seharusnya tidak kulihat. Aku mengernyit. Dokumen apa? Dokumen tentang penyalahgunaan dana perusahaan. Ada beberapa orang yang memanfaatkan jabatan mereka untuk mengambil keuntungan pribadi. Aku diminta menandatangani laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Aku menolak. Ruangan kembali sunyi. Dani melanjutkan ceritanya. Awalnya aku mengira persoalan itu akan selesai. Ternyata aku justru mulai menerima ancaman. Nomor asing menghubungiku. Ada surat-surat tanpa nama. Bahkan seseorang pernah mengikuti aku sampai ke dekat rumah. Aku mulai mengingat sesuatu. Memang benar, pada masa kehamilanku dulu, Dani sering terlihat gelisah. Ia beberapa kali mengecek jendela rumah pada malam hari. Saat itu aku mengira ia hanya kelelahan. Ternyata ada alasan lain yang tidak pernah ia ceritakan. Aku tidak ingin kamu ikut ketakutan. Itulah sebabnya aku memilih diam. Aku menggeleng perlahan. Diam bukan berarti menyelesaikan masalah. Dani menundukkan kepala. Aku tahu. Itulah kesalahan terbesarku. Ia kembali melanjutkan. Suatu malam, seseorang menghentikanku ketika aku pulang bekerja. Orang itu mengatakan bahwa kalau aku tetap bertahan bersama keluargaku, mereka akan membuat Maya dan bayi yang sedang dikandungnya ikut menjadi korban. Aku merasakan napasku tercekat. Tanpa sadar, aku menggenggam tangan Abi lebih erat. Dani memandang kami bergantian. Aku panik. Aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Aku merasa, satu-satunya cara agar kalian tidak terus diawasi adalah membuat mereka berpikir bahwa aku sudah meninggalkan keluargaku. Aku memejamkan mata. Air mata mulai mengalir perlahan. Bukankah seharusnya kita menghadapi semuanya bersama? Dani mengangguk. Iya. Tetapi saat itu aku berpikir sendiri. Aku merasa bisa melindungi kalian dengan caraku. Ternyata aku justru menghancurkan hidup kalian. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada seorang pun yang menyela. Aku memahami alasan yang disampaikan Dani. Namun, rasa sakit yang kutanggung selama bertahun-tahun tetap tidak bisa hilang begitu saja. Aku berkata pelan. Dani, aku bisa mencoba memahami alasanmu. Tapi aku tidak bisa menganggap semua yang terjadi seolah tidak pernah ada. Kamu telah kehilangan masa-masa paling berharga bersama Abi. Kamu tidak melihat langkah pertamanya. Kamu tidak mendengar kata, "Ayah," pertama yang seharusnya ditujukan kepadamu. Kamu juga tidak ada ketika anakmu demam dan memanggil seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal. Setiap kalimat yang kuucapkan membuat mata Dani semakin berkaca-kaca. Ia menutup wajahnya. Aku pantas menerima semua itu. Tidak ada alasan yang bisa menghapus waktuku yang telah hilang bersama kalian. Saat itulah Abi berdiri. Ia berjalan perlahan menghampiri Dani. Kemudian bertanya dengan suara yang sangat lembut. Kalau sekarang, ayah mau pergi lagi? Pertanyaan itu membuat Dani langsung mengangkat wajah. Ia menggeleng dengan tegas. Tidak. Kalau Abi mengizinkan, ayah ingin mulai memperbaiki semuanya. Abi tidak langsung menjawab. Ia kembali mendekat ke arahku, lalu memegang tanganku. Ibu. Abi ingin mengenal ayah. Tapi Abi juga tidak mau ibu sedih. Aku memeluk Abi dengan penuh kasih. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang baik. Aku menatap Dani. Hubunganmu dengan Abi adalah hak kalian berdua. Tetapi untuk urusan kita, aku masih membutuhkan waktu. Dani menganggukkan kepala. Aku mengerti. Aku akan menghormati keputusanmu. Ucapan itu baru saja selesai. Tiba-tiba telepon genggam Dani berdering. Suara dering itu memecah keheningan. Dani melihat layar ponselnya. Seketika wajahnya berubah pucat. Aku sempat melihat sekilas nama yang muncul di layar. Tidak ada nama.
Hanya sebuah nomor yang tidak dikenal. Dani tampak ragu untuk mengangkatnya. Namun, beberapa detik kemudian ia menekan tombol jawab. Ia tidak mengaktifkan pengeras suara. Kami hanya bisa melihat perubahan ekspresinya. Awalnya tegang, kemudian terkejut, lalu berubah menjadi sangat cemas. Perlahan, ponsel itu diturunkan dari telinganya. Aku segera bertanya, "Siapa yang menelepon?" Dani menatapku dengan wajah yang sangat pucat, lalu berkata lirih, "Orang itu. Dia tahu kita semua sedang berada di gedung ini." Seketika bulu kuduku meremang. Belum sempat kami bereaksi. Dari arah luar ruangan terdengar suara seseorang berlari sambil berteriak, "Tolong!" Ada seorang anak kecil yang hampir dibawa pergi di area parkir. Aku dan Dani saling berpandangan. Dalam waktu yang bersamaan, kami sama-sama teringat kepada satu orang. "Abi, tolong!" Ada seorang anak kecil yang hampir dibawa pergi di area parkir. Kalimat itu membuat tubuhku seketika membeku. Aku langsung menoleh ke arah Abi. Syukurlah, anakku masih berdiri tepat di sampingku sambil menggenggam ujung lenganku. Aku segera memeluknya erat. "Abi di sini. Alhamdulillah." Abi terlihat kebingungan. "Ibu, memangnya ada apa?" Aku mengusap kepalanya perlahan. "Tidak apa-apa, Nak. Tetap dekat dengan ibu." Dani mengembuskan napas panjang. Raut wajahnya yang semula sangat tegang sedikit berubah lega ketika melihat Abi masih bersama kami. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Pria yang tadi berteriak kembali berbicara. Anaknya memang berhasil diselamatkan keluarganya. Tapi orang yang mencoba membawanya pergi sudah kabur menggunakan mobil. Aku dan Dani saling berpandangan. Jantungku masih berdetak sangat cepat. Dani berkata pelan, "Maya, kita harus melihat keluar." Aku ingin memastikan situasinya benar-benar aman. Aku mengangguk. Kami berjalan menuju area parkir bersama. Ayah Rina ikut menemani. Sementara Rina memilih menggendong tas kecilku agar aku bisa lebih fokus menjaga Abi. Sesampainya di luar gedung, beberapa orang masih berkumpul. Seorang ibu tampak memeluk anak laki-lakinya sambil menangis haru. Beberapa petugas keamanan sedang meminta keterangan kepada saksi. Aku memandangi suasana itu dengan perasaan campur aduk. Syukur karena anak itu selamat. Namun, sekaligus takut membayangkan bagaimana jika yang menjadi sasaran adalah Abi. Seorang petugas keamanan menghampiri kami. "Bapak dan ibu tidak perlu khawatir. Anak tadi berhasil dipertahankan keluarganya." Orang yang dicurigai langsung melarikan diri. Dani bertanya dengan tenang, "Apakah ada yang sempat melihat wajah orang itu?" Petugas menggeleng. Topi dan masker menutupi sebagian wajahnya. Kendaraannya juga langsung keluar dari area parkir. Aku menundukkan kepala. Pikiranku kembali teringat pada pria berjaket hitam yang sempat kami lihat beberapa saat sebelumnya. Apakah orangnya sama? Ataukah hanya kebetulan? Aku tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat. Dani berjalan beberapa langkah menuju pintu keluar area parkir. Ia memperhatikan jejak kendaraan yang sudah tentu tidak lagi bisa memberikan petunjuk berarti. Kemudian ia kembali menghampiri kami. "Maya, aku rasa kita tidak boleh menganggap surat itu sebagai lelucon." Aku mengangguk pelan. Aku juga mulai berpikir begitu. Rina yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Maya, untuk sementara, bagaimana kalau kamu dan Abi tidak pulang sendirian?" Aku menoleh kepadanya. "Maksudmu?" "Kalau perlu, menginaplah di rumahku 1 atau 2 hari. Ayah juga pasti tidak keberatan." Ayah Rina langsung menganggukkan kepala. "Benar. Keselamatan kalian lebih penting." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Aku benar-benar berterima kasih. Tapi aku tidak ingin merepotkan keluarga kalian, apalagi setelah semua yang terjadi hari ini. Rina menggenggam tanganku. "Kamu bukan sedang merepotkan. Kamu adalah sahabatku." Kalimat sederhana itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Di tengah luka yang sedang ia rasakan, Rina masih mampu menunjukkan ketulusan.
Aku memeluknya erat. Maafkan aku. Rina menggeleng. Kita sama-sama menjadi korban dari keadaan. Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku kaget saat hadiri pernikahan sahabatku. Ternyata suara pria yang mengucapkan ijab kabul adalah suamiku, yang dulu meninggalkanku saat hamil. Anakku berteriak. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mengubur semua kenangan pahit dalam hidupku. Namaku Maya. Aku memilih menjalani hari demi hari bersama putra semata wayangku, Abi, tanpa berharap masa lalu akan kembali menghampiri. Orang-orang sering berkata bahwa waktu mampu menyembuhkan segala luka. Namun, bagiku, luka itu hanya berubah menjadi bekas. Ia memang tidak lagi terasa sesakit dulu, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat Abi tertidur dengan wajah polosnya, aku selalu mengingat satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Anakku tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Ayahnya adalah Dani. Pria yang dulu begitu kucintai sepenuh hati. Pria yang pernah berjanji akan menemaniku sampai tua. Namun, semua janji itu hancur ketika aku sedang mengandung Abi. Saat usia kandunganku memasuki bulan ke-6, Dani berubah menjadi sosok yang sulit ku kenal. Ia semakin sering pulang larut malam. Telepon genggamnya selalu terkunci rapat. Bahkan, setiap kali aku mencoba bertanya, ia hanya menjawab dengan nada datar. Aku capek, Maya. Jangan membuat pikiranku semakin berat. Awalnya aku memilih percaya. Aku berpikir mungkin pekerjaannya memang sedang banyak. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu menaruh curiga. Namun, rasa percaya itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Hingga suatu pagi, Dani berpamitan seperti biasa. Ia mencium keningku, kemudian mengusap perutku yang semakin membesar. Tunggu aku pulang. Itulah kalimat terakhir yang kudengar darinya. Karena setelah hari itu, Dani tidak pernah kembali. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Tempat kerjanya mengatakan bahwa ia sudah mengundurkan diri beberapa hari sebelumnya. Aku mendatangi rumah keluarganya. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Seolah-olah Dani menghilang begitu saja dari dunia. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling berat dalam hidupku. Aku harus menjalani pemeriksaan kehamilan sendirian. Aku harus menghadapi cibiran sebagian orang yang menganggap suamiku sengaja meninggalkanku. Aku harus menahan tangis setiap malam agar bayi di dalam kandunganku tetap tenang. Saat Abi lahir, aku menggenggam tubuh mungilnya sambil berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ibu akan membesarkanmu. Ibu akan menjadi rumah paling aman untukmu. Janji itu terus kupegang hingga sekarang. Abi tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia memang sering bertanya tentang ayahnya. Namun, aku selalu menjawab dengan lembut. Ayah sedang berada sangat jauh. Jawaban itu sebenarnya lebih untuk menguatkan diriku sendiri. Karena hingga bertahun-tahun berlalu, aku benar-benar tidak pernah mengetahui kemana Dani pergi. Pagi itu, kehidupanku berjalan seperti biasanya. Aku sedang menyiapkan bekal sekolah Abi. Nasi goreng kesukaan Abi sudah siap. Abi berlari kecil menuju meja makan. Wah, terima kasih, Bu. Senyumnya selalu berhasil membuat hatiku sedikit lebih tenang. Meski hidup kami sederhana, aku bersyukur Abi tumbuh menjadi anak yang sopan dan penuh perhatian. Sebelum berangkat sekolah, ia memelukku erat. Ibu jangan capek bekerja, ya? Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. Iya, Nak. Abi juga semangat belajar. Setelah mengantar Abi ke sekolah, aku kembali ke rumah. Di atas meja ruang tamu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamaku. Namanya Rina. Sudah hampir 10 tahun kami saling mengenal. Kami pernah melalui masa kuliah bersama. Bahkan, Rina adalah orang yang paling sering menguatkanku ketika Dani menghilang tanpa kabar. Aku membuka pesan itu perlahan. Maya, akhirnya hari bahagia itu datang.
Minggu depan aku menikah. Kamu harus hadir. Ya, aku tidak akan menerima alasan apapun. Tanpa sadar aku tersenyum. Hatiku ikut bahagia melihat sahabatku akhirnya menemukan pasangan hidup. Aku segera membalas pesannya. Tentu aku akan datang. Selamat ya, Rin. Semoga semuanya berjalan lancar. Beberapa detik kemudian, Rina kembali mengirim pesan. Aku juga ingin bertemu Abi. Pasti sekarang sudah besar. Aku memandang foto Abi yang menjadi gambar latar ponselku. Iya, Abi sudah semakin besar. Hari-hari berikutnya terasa cukup sibuk. Aku membantu menyiapkan pakaian yang akan kupakai ke pesta pernikahan. Abi bahkan terlihat sangat bersemangat. Ibu, nanti Abi boleh ikut? Tentu boleh. Asyik. Abi belum pernah datang ke pesta pernikahan. Aku tertawa kecil. Iya, tapi nanti Abi harus sopan. Abi mengangguk cepat. Siap, Bu. Melihat antusiasmenya membuatku ikut bersemangat. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa undangan pernikahan itu akan menjadi awal dari terbukanya luka lama yang selama ini berusaha kusimpan rapat. Aku tidak pernah membayangkan, di balik pelaminan yang dipenuhi bunga-bunga indah, di balik senyum para tamu yang datang memberikan doa, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupku dan Abi untuk selamanya. Dan saat hari itu tiba, aku sama sekali belum mengetahui bahwa suara pria yang akan mengucapkan ijab kabul di depan semua orang adalah suara yang selama bertahun-tahun tidak pernah berhasil kulupakan. Suara milik seseorang yang pernah meninggalkan aku ketika sedang mengandung anak kami. Seseorang bernama Dani. Hari yang dinanti Rina akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana rumahku terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Aku membantu Abi mengenakan kemeja putih kecil yang sudah kusetrika rapi semalam. Anak itu berdiri di depan cermin sambil tersenyum lebar. Ibu, Abi sudah kelihatan ganteng belum? Aku tertawa kecil. Sudah, anak ibu memang tampan. Abi langsung memelukku dengan manja. Nanti Abi mau kasih ucapan selamat untuk Tante Rina. Iya, Tante Rina pasti senang. Aku sendiri mengenakan gamis berwarna biru muda dengan hijab senada. Pakaianku sederhana, tetapi cukup pantas untuk menghadiri acara pernikahan sahabatku. Setelah memastikan pintu rumah terkunci, kami berangkat menggunakan kendaraan umum menuju gedung tempat akad nikah dilangsungkan. Sepanjang perjalanan, Abi terus melihat keluar jendela. Ibu, kalau orang menikah itu harus bahagia, ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Nak, pernikahan adalah awal perjalanan baru. Semua orang tentu berharap rumah tangganya dipenuhi kebahagiaan. Abi kembali bertanya, seperti ibu dulu. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak sesaat. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Dulu, ibu juga berharap begitu. Abi tidak melanjutkan pertanyaannya. Ia hanya menggenggam tanganku lebih erat, seolah merasakan bahwa ada sesuatu yang membuatku sedih. Tidak lama kemudian, kami tiba di gedung acara. Bangunan itu dihiasi rangkaian bunga putih dan krem. Para tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Di pintu masuk, beberapa keluarga mempelai menyambut setiap tamu dengan senyum hangat. Aku melihat nama Rina terpampang di papan ucapan selamat datang. Hatiku ikut bahagia. Akhirnya sahabatku menemukan kebahagiaannya. Batinku. Seorang panitia mempersilakan kami masuk. Silakan, Bu. Akad nikah akan dimulai beberapa menit lagi. Terima kasih. Aku dan Abi duduk di deretan kursi bagian tengah. Dari tempat kami, pelaminan terlihat jelas. Namun, kursi mempelai pria masih kosong karena prosesi akad akan dimulai di depan meja penghulu. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Rina. Semangat ya. Semoga semua berjalan lancar. Tak lama kemudian, pesan itu dibalas. Terima kasih, Maya. Senang sekali kamu datang. Aku tersenyum. Melihat sahabatku bahagia membuatku ikut merasa lega. Beberapa menit kemudian, suasana ruangan berubah menjadi lebih tenang. Pembawa acara mulai membuka prosesi.
Para tamu diminta duduk dengan tertib. Suara percakapan perlahan menghilang. Penghulu sudah berada di tempatnya. Abi berbisik pelan. "Ibu, kok semuanya diam?" "Karena akad nikah akan segera dimulai." "Oh." Anak itu duduk lebih rapi. Beberapa orang mulai berjalan menuju meja akad. Dari tempat dudukku, tubuh mempelai pria belum terlihat jelas. Beberapa kerabat berdiri sehingga sebagian pandanganku tertutup. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, yang terpenting adalah hadir memberikan doa terbaik untuk Rina. Kemudian, penghulu mulai berbicara dengan suara tenang. Prosesi berlangsung hikmat. Semua tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku ikut menundukkan kepala. Hingga akhirnya, penghulu mempersilakan mempelai pria mengucapkan ijab kabul. Ruangan menjadi sangat sunyi. Lalu, terdengar suara seorang pria. "Bismillahirrahmanirrahim." Baru 2 kata itu terucap. Tubuhku mendadak menegang. Jantungku berdegup jauh lebih cepat. Aku mengangkat kepala perlahan. Suara itu, suara yang selama bertahun-tahun hanya hidup dalam ingatanku. Ini pasti hanya kebetulan. Aku mencoba menenangkan diri. Namun, pria itu kembali melanjutkan ucapannya. Dengan intonasi yang sama. Dengan jeda napas yang sama. Dengan suara yang begitu ku kenal. Tanganku mulai gemetar. Napas terasa semakin berat. "Mustahil." Aku berbisik sangat pelan. Abi menoleh ke arahku. "Ibu, kenapa?" Aku tidak mampu menjawab. Tatapanku terus mengarah ke depan. Kini, sosok mempelai pria mulai terlihat ketika beberapa orang bergeser dari tempatnya. Meski hanya tampak dari samping, aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Wajah itu, rahang itu, cara ia menundukkan kepala, semuanya sangat familiar. Air mataku perlahan memenuhi pelupuk mata. Tidak mungkin. Aku kembali berbisik. Tidak mungkin dia. Saat mempelai pria menyelesaikan ijab kabulnya dengan lantang, para saksi serempak menyatakan sah. Takbir dan ucapan syukur terdengar memenuhi ruangan. Para tamu bertepuk tangan dengan sopan. Namun, bagiku, suara-suara itu seakan menghilang. Yang tersisa hanya satu kenyataan yang menghantam hatiku. Pria yang baru saja resmi menikahi sahabatku adalah Dani, suamiku. Pria yang bertahun-tahun lalu meninggalkanku ketika aku sedang mengandung. Mataku berkaca-kaca. Aku sama sekali tidak menyangka takdir mempertemukan kami dengan cara seperti ini. Di saat aku masih berusaha menerima masa lalu, Dani justru berdiri di depan sana, mengucapkan akad nikah dengan perempuan yang selama ini kuanggap sebagai sahabat. Belum sempat aku mengendalikan perasaanku. Abi ikut memandang ke arah pelaminan. Anak itu memperhatikan wajah Dani beberapa saat. Lalu, alisnya berkerut, seolah sedang mengingat sesuatu. Perlahan ia melepaskan genggaman tanganku. Kemudian berdiri dari kursinya. Aku langsung menoleh. "Abi." Namun, sebelum sempat kutahan, dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke seluruh ruangan, Abi berteriak sambil menunjuk ke arah Dani. "Ibu, itu ayah, kan?" "Keka." Seluruh tamu menoleh ke arah kami. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menghilang, Dani perlahan memalingkan wajahnya ke arah suara Abi. Suara Abi menggema di dalam ruangan yang beberapa detik sebelumnya dipenuhi suasana hikmat. "Ibu, itu ayah, kan?" Kalimat polos itu membuat seluruh tamu spontan menoleh ke arah kami. Suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh bisik-bisik. Aku merasakan puluhan pasang mata memandang dengan rasa heran. Sebagian tamu saling bertanya pelan. "Ada apa? Siapa anak itu? Ayah yang dimaksud siapa?" Tubuhku seolah membeku. Aku segera berdiri, lalu meraih tangan Abi dengan lembut. "Abi, duduk dulu, nak." Namun, Abi tetap menatap ke arah meja akad. Tatapannya tidak lepas dari wajah Dani. "Ibu." Abi tidak salah lihat. Nada suaranya penuh keyakinan. "Abi pernah lihat foto ayah." Dadaku semakin sesak. Benar, beberapa tahun lalu,
Saat Abi mulai bertanya tentang ayahnya, aku pernah menunjukkan satu-satunya foto keluarga yang masih kusimpan. Foto itu tidak pernah kubuang. Bukan karena aku masih berharap Dani kembali, melainkan karena suatu hari nanti Abi berhak mengetahui siapa ayah kandungnya. Aku tidak pernah menyangka foto itu justru membuat Abi mengenali Dani di tempat seperti ini. Sementara itu, di depan meja akad, wajah Dani berubah drastis. Senyumnya perlahan menghilang. Tatapannya tertuju lurus kepada Abi, lalu berpindah kepadaku. Matanya membesar, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Beberapa detik, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Tangannya yang semula menggenggam buku nikah mulai bergetar. Aku dapat melihat perubahan raut wajahnya dengan sangat jelas. Terkejut, bingung, dan takut. Di sisi lain, Rina yang duduk di samping Dani ikut menoleh ke arahku. Awalnya ia hanya terlihat heran. Namun, ketika melihat ekspresi Dani, senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia bergantian memandang Dani, kemudian memandangku. "Maya?" Rina mengucapkan namaku dengan suara lirih. Aku tidak mampu menjawab. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak ingin membuat keributan pada hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi sahabatku. Karena itu, aku menarik napas panjang. Aku menggenggam tangan Abi lebih erat. "Nak, kita pulang." Abi menggeleng pelan. "Tapi, Bu, kita pulang dulu." Nada suaraku tetap lembut. Meski hati terasa sangat hancur, aku melangkah perlahan menuju pintu keluar. Belum sempat beberapa langkah berjalan, terdengar suara seseorang memanggil dari belakang. "Maya." Aku langsung berhenti. Suara itu, suara yang bertahun-tahun tidak pernah kudengar lagi. Suara Dani. Aku memejamkan mata sesaat. Selama ini aku sering membayangkan bagaimana jika suatu hari bertemu dengannya. Aku membayangkan akan marah. Aku membayangkan akan menangis. Aku membayangkan akan menuntut jawaban. Namun, ketika momen itu benar-benar terjadi, yang kurasakan hanyalah lelah. Lelah karena terlalu lama menunggu seseorang yang memilih menghilang. Aku membalikkan badan perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menatap wajah Dani dari jarak yang begitu dekat. Wajahnya memang tampak lebih dewasa. Beberapa helai rambut di pelipisnya mulai memutih. Namun, aku masih mengenali pria yang dulu pernah menjadi pendamping hidupku. Dani melangkah mendekat. Langkahnya terlihat ragu. "Maya." Ia kembali memanggil namaku. Bibirnya bergetar. "Aku." Kalimatnya terhenti. Seolah ribuan kata yang ingin diucapkan mendadak menghilang. Aku menatapnya dengan tenang.